Jadi Erika ini warga desa Ngerugung, kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo, yang ketemu kita dengan diagnosa tumor atau CA maksila. CA maksila. Untuk ditarik ke belakang, kurang pasti, tapi pastinya setelah bertemu kami, itu benjolannya awalnya kecil. Itu kurang lebih 2 tahun yang lalu. Tapi karena keluarga dengan SDM yang rendah, terus di pelosok seperti ini, tidak mau ke medis. Jadi bukan medis tidak aktif mendatangi dari pihak puskes, dari pihak kecamatan, itu tidak berhenti menghimbau agar yang bersangkutan periksa medis. Alasan dari keluarga yang pertama karena pembiayaan dan tidak punya jaminan kesehatan pada saat itu. Akhirnya karena viral masalah ini di Ponorogo, dari pemerintah desa, Muspika, bahkan Muspida, membawa agar Erika bisa masuk ke rumah sakit. Oke, maka dari Muspida menyiapkan kartu KIS-nya. Diterbitkanlah KIS PBI, KIS penerima bantuan iuran, yang iurannya dibayar oleh anggaran daerah. Setelah itu dibikinkan rujukan ke karena untuk diagnosa maksila sebesar itu, nanti kita kirim visualnya ya. Sebesar itu yang bisa menyelesaikan hanya rumah sakit kelas A. Maka kita bikin satgas. Kita bikin satgas yang artinya biaya rumah sakit sudah di-cover oleh BPJS. Tapi terus siapa ini yang meng-cover operasionalnya ke sana kemari? Awalnya kita memohon ada ambulan long yang panjang, HIS atau apa, yang meminimalisir guncangan dari medan seperti ini sampai pikirkan. Maka dari beliau, Pak Marwan, Ketua BPD Desa Ngerugung, membentuk Satgas Erika. Artinya kita manage secara benar. Siapa yang bertanggung jawab di transportasi, siapa yang bertanggung jawab di rumah sakit, siapa yang bertanggung jawab terhadap dana-dana operasional. Awalnya kita swadaya ya Mas. Swadaya artinya siapa yang punya kepedulian monggo bantu. Tapi yang tidak kita sangka adalah skema Erika terlalu panjang. Rawat jalan itu sampai 2 bulan. Karena aturan BPJS. Mohon diketahui, ini BPJS juga harus sadar diri. Jadi salah satu penghambat untuk diagnosa besar adalah skema BPJS. Yang 1 minggu minimal 1 tindakan medis. Yang harusnya Erika bisa 2 kali ke poli dalam 1 minggu, itu terhalang aturan BPJS. Oke. Setiap minggu dipastikan Erika ke, yang kita tidak sangka, setiap tambah besar, seolah-olah hidup. Sangat besar. Sangat besar. Sehingga kami pun merasa bahwa, dok ini tidak darurat seperti ini. Tidak Pak. Karena indikator darurat yang menentukan sistem BPJS. 1, tidak sadar. 2, pendarahan aktif tidak bisa dihentikan. 3, panas tubuh di atas 39. Iyalah. 4, jantung. Di luar itu tidak darurat. Apalagi ada aturan terbaru per 2025, ada 144 item yang tidak di-cover BPJS di rumah sakit. Sakit perut, itu tidak ada indikator 4 tuh. Rasanya disuruh kembali ke fase 1. Kalau kamu maksa berobat di sini harus bayar. Itu kenapa edukasi yang diterima masyarakat bahwa waduh BPJS kok semakin mempersempit wilayah jaminannya. Seperti itu. Oke, kembali ke Erika. Sampai pada satu titik kita kehabisan nafas, dalam tanda kutip operasional mepet. Kita lawan sistem BPJS pada saat itu di rumah sakit. Setiap masuk poli saya pasang 2 relawan saya yang punya pengetahuan tentang regulasi kesehatan untuk menekan dokternya. Setiap ke poli. Sampai akhirnya diputuskan Erika mau diambil sampling. Saya ambil samplingnya sedikit, pertumbuhannya akan semakin besar. Dengan skema BPJS 1 minggu 1 tindakan medis, kita khawatir akan kalah dengan tumornya. Maka saya ambil opsi waktu itu, diberi opsi oleh medis. Jangan saya kasih opsi. Erika ini sebelum ke kontrol ke rumah
hanya untuk sampling, ambil contoh untuk menentukan itu ganas atau jinaknya. Kami muncul ketika ada pemberitahuan dari kepala ruangan yang sebelumnya di ruangan Sukaharja, Bapak, keluarga Erika pakaiannya dibawa ya. Pindah kemana dok? Pindah ke ruangan ICU. Ya Allah, keluar ruang operasi harus ke ruang ICU. Ruang Intensive Care Unit. Yang artinya kita sama-sama tahu secara awam. ICU itu tidak boleh ada yang jaga. Karena ketergantungan pada alat, oksigen dan lain sebagainya. Ya, kita tunggu 8 jam itu dengan kondisi harap-harap cemas. Persis 8 jam selesai ya, kita dikabari. Erika kembali ke kamarnya tidak jadi ke ICU. Karena kondisinya stabil pasca operasi. Dan kami kaget tumornya keangkat. Tapi rahangnya keambil. Tapi masalah terbesar selesai. Gitu. Ternyata hasil dari parafin blok itu menyatakan ganas. Ganas. Tapi salah satu dokter di situ punya naluri berbeda. Kemarin pertarungan antar medis, ngapunten, ini harus saya sampaikan. Tapi kemarin pesan ke pihak medis, pesan ke saya, Pak Rizal, ada kode etik. Karena ini menyangkut masa depan anak. Kami khawatir kalau sudah masuk medsos, Erika ini suatu saat jika sembuh dan besar, dia akan malu lihat fotonya yang dulu. Masih melekat pada medsos. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat, kita malah senang ada yang bantu. Monggo yang jenengan butuhkan apa? Mulai dari form rekam medis saya berikan. Jadi dari link kami advokasi, kami boleh minta apapun keperluan jenengan untuk memperkuat narasi bahwa Erika ini betul-betul sakit. Kita bisa berikan. Malah jenengan kami undang ke tempatnya dari awal sampai akhir sebagai pesan moral. Ponorogo, harusnya kamu lebih perhatian terhadap wargamu yang pelosok. Orang semiskin ini kok tidak punya jaminan kesehatan hanya karena kondisi APBD-nya minus. Sudah saya konfirmasi kepala dinas. Terus pesan moral yang kedua, penderita kanker maksila, jangan berkecil hati, ini keberhasilan, tumor bisa diangkat. Dan pengakuan eksekutor bedahnya di 2025 ini, Erika masuk daftar untuk maksila yang berhasil diangkat. Sebesar itu. Mungkin besarnya mungkin seperti kelapa muda. Kelapa muda. Itu perjalanan medis. Jadi bagaimana Erika dari alternatif beralih ke medis, itu perjuangan bapak-bapak yang tidak berhenti sambang rumahnya, kadang ngapunten sampai dengan mungkin bahasa yang sedikit kasar, ngilok wong tuane. Opo gak digonang medis. Beralih alternatif dari satu ke yang lain. Kini belajar teko Agus yang disiram air keras kemarin. Ya toh? Maka kita bentuk satgas. Semua donasi masuk ke satgas yang akan diatur, semua ada pertanggungjawabannya. Seperti itu. Selama 2 bulan di rumah sakit, hampir 2 bulan, kami pasang 2 orang. 2 orang, satu di luar, satu di dalam. Di luar keluarga. Yang semua beroperasional, makmi dan lain sebagainya. Sampai pasien yang lain iri, ini anaknya pejabat atau siapa? Habis sedikit advokasi saya masuk ke dalam, tegur kepala ruangan, seret perawat untuk mengingatkan. Kita jaga sampai seperti itu. Jadi BPJS kelas itu rasa kelas 1 gitu loh. Jadi artinya itu yang kita upayakan. Dengan medis, panggil kami kapanpun, dimanapun, se-area Jawa Timur. Pak, bapak saya masuk kok tidak dioperasi sampai hari ini. Kita akan diskusikan dengan medis. Karena kami sepakat sudah dengan ID. Kami advokasi kesehatan, kami sepakat apapun yang kami lihat, kami dengar, tidak kami beritakan di luar. Kita selesaikan di sini kan kode etik medis.